Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Masih sehat? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Luar Sehat, biasa. Semangat belajarnya? Ya, tetap Semangat. Semangat, Pak. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses belajar kita pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, di mana Dia sudah menolong kita dari rumah hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Nah, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa, anak-anak? Saya, Pak. Oke, silakan, Lestari. Ya, mari sebelum kita menyelesaikan kegiatan belajar kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Lestari. Ya, Nah, Pak. untuk anak-anak, sebelum saya memulai materi kita pada hari ini, saya mau mengabsen dulu ya. Jadi nanti kalau saya sebut namanya, ya dijawab dengan hadir Pak dan semangat, ya, dengan ekspresi yang luar biasa gitu ya. Boleh? Oke, Pak. Pak. Nah, saya mulai baca namanya ya. Dina. Hadir, saya, Pak. Ya, makasih. Lestari. Hadir, Pak. Semangat, luar biasa. Oke. Rio. Hadir, Pak. Semangat. Elena. Hadir, Pak. Semangat. Oke, baik. Terima kasih ya. Artinya wajah-wajah yang ceria dan penuh dengan kesemangatan untuk belajar. Nah, untuk anak-anakku, anak-anak yang paling ganteng dan cantik. Nah, sekarang sebelum kita memulai daripada pembelajaran kita pada hari ini saya ajak anak-anak dulu untuk merenung sedikit, menutup mata, dan silakan nanti ungkapkan apa yang Anda bayangkan pada saat ini. Nah, ya, untuk itu anak-anak ya silakan bayangkan seperti apa dan kamu di mana dan tujuan kamu itu apa dan tanggung jawab kamu itu apa. Jadi silakan mulai dari sekarang. Oke, udah? Udah, Ya, Pak. baik. Nah, di sini saya minta si Rio untuk menyampaikan apa yang sebenarnya kau bayangkan dan apa perasaanmu saat ini. Bagaimana perasaanmu? Yang saya pikirkan dalam pikiran saya waktu nutup mata tadi kan, Pak. Ya. Pikiran saya tadi, Pak, saya lagi di Pantai Serumbu, Pak, makan ikan bakar, Pak. Ya. Jadi saya senang kali, Pak, gitu menikmati pantai dan makanan. Oke, makasih. Oke, Helen. Kalau tadi, Pak, saya bayangkan saya lagi di Brastagi, metik jeruk, Pak. Jeruknya manis sekali, Pak. Bagus. Coba Dina. Kalau saya tadi kan Pak, saya bayangkan saya di pinggir pantai, terus makan sombong Pak, ikan bakar. Iya. Jadi yang ada di pikiran semua makan-makan lah ya, happy-happy lah ya. Iya Pak. Ya, Pak, coba tanya Lestari, Pak. Nah, coba Lestari, bagaimana tanggapanmu? Ya, Pak, yang saya rasakan tadi pas saya nutup mata. Saya sedang santai di Taman Yahoba, duduk-duduk bersama teman-teman sambil menikmati makanan yang enak-enak loh, Pak. Dan Ya. sambil melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah di Kota Agung Bagus. Skoli. Bagus Itu yang sekali. saya rasakan tadi ya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Artinya siswa kami menghayalkan, ya kan, memikirkan, dan ingin bersenang-senang. Nah, sekarang anak-anak kami di dalam materi ini, kenapa saya ajak anak-anak untuk membayangkan sesuatu? Karena saya akan ini nanti berkaitan dengan topik kita, ya. Kalau seandainya anak-anak itu mau pergi ke sana atau mau menuju ke apa yang kau bayangkan tadi, tentu anak-anak punya tanggung jawab.
ya kan? Nah, kalau seandainya kita itu mau pergi ke sana, ke sini, tanggung jawab kita itu apa? Coba berikan tanggapanmu. Coba Dina. Iya, Pak. Apa itu, Pak? Maaf, Pak. Nah, makanya kalau Bapak lagi bingung ngomong, ya didengarkan ya. Maaf, Pak. Nah, jadi tadi kamu sudah membayangkan mau ke sana, ke sini, ya kan? Ya, Nah, Pak. sementara kamu lagi masih siswa SMP. Nah, sebelum kamu mau ke sana, apa yang perlu kamu siapkan? Apa tanggung jawabmu? Sebelumnya, Pak, saya harus minta izin sama orang tua dulu. Lalu minta ongkos, ya kan, Pak? Terus sampai di sana, kan saya makan-makan itu kan, Pak, kan. Saya harus jaga kebersihan biar tempat saya duduk itu masih kelihatan indah gitu. Buang sampah jangan sembarangan, kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, itu pendapat si Dina. Itulah tanggung jawabnya, dia minta izin. Nah, sekarang ini adalah topik kita pada hari ini adalah tanggung jawab perilaku siswa yang bertanggung jawab. Ya, maka perilaku siswa yang bertanggung jawab itu ketika anak-anak kami itu sudah membayangkan bahwa Anda mau ke sana, Anda mau ke sini, mau happy-happy, tentu anak-anak kami punya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Mulai dari SD belajar, dari SMP belajar, SMA dan perkuliahan, sehingga di sana nanti kita ataupun kamu bisa menikmati daripada hasil yang telah kamu peroleh, ya. Itu anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini adalah kita mengangkat tadi adalah bimbingan layanan klasikal dengan topik perilaku siswa yang bertanggung jawab. Maka yang menjadi tujuannya adalah peserta didik dapat meningkatkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu anak-anak, ini nanti materi kita saya akan tayangkan melalui slide PowerPoint dan silakan dengarkan ya. Dan sebelumnya saya tayangkan dulu, ini nanti saya bagi kelompok ya. Bagi kelompok 2. Nah, yang menjadi kelompok 1 itu ada si Rio dan si Helena. Ya. Oke, Pak. Kelompok 2-nya ada si Lestari dan si Dina. Nah, di sini nanti siswa kami ya memahami dan mendiskusikan dari materi yang akan Bapak sampaikan ya. Dan setelah itu dari hasil diskusimu nanti silakan berikan tanggapanmu dan kelompok yang lain akan menanggapi ya. Nanti ini saya tayangkan daripada materi kita pada hari ini, yaitu ini dia ya. Udah bisa lihat anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, yang tidak disengaja ini maksudnya apa, anak-anak? Tanggung jawab yang tidak disengaja ini. Coba berikan tanggapanmu dulu. Helena, bagaimana Helena? Iya, Ini Pak. kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh yang tidak disengaja itu apa? Contoh yang tidak sengaja, Pak. Contohnya kita lagi buru-buru, Pak. Terus kita nggak sadar buang sampah gitu, Pak. Lagi makan gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya? Saya, Pak, Oke, Rio, mungkin, silakan Pak, Rio. ketika saya pinjam pulpen teman saya, terus saya
menghilangkannya, Pak. Jadi secara tidak sengaja hilang pulpen itu karena saya tinggal. Jadi dalam bentuk tanggung jawab saya gantilah, Pak. Oke. Coba Dina. Iya, Pak. Mm-mm. Contohnya kesadaran manusia akan tinggal. Kalau yang disengaja, yang tidak disengaja, umpamanya pas lagi buru-buru, Pak, ketabrak teman sampai jatuh dia, Pak. Begitu, Pak. Oke, ya. Jadi di sini kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja itu dan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, tanggapan anak-anak kami tadi cukup luar biasa, ya, penuh dengan semangat, ya, wawasannya terbuka. Nah, perbuatan-perbuatan yang disengaja contoh dulu, ya. Contohnya, ya, ketika kita sudah melihat, ya, ada orang di depan, ya, tiba-tiba langsung kita tabrak aja, padahal kita sudah tahu, ya kan? Tentu kita itu bisa, ya, bisa mengelak, ya, tanpa kita menabrak. Nah, ketika kita tabrak, otomatis itu namanya disengaja. Nah, yang kedua adalah perbuatan atau tanggung jawab yang tidak disengaja. Ya, contoh seperti yang diungkapkan teman-teman tadi, ya. Jadi di situ kita mulai memahami, ya, apakah yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Contohnya ketika kita sudah menghilangkan pulpen tadi, ya, wajib kita akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena walaupun pulpen yang kita ambil tadi kepada teman, ya, hilangnya bukan karena unsur kesengajaan, tetapi apapun cerita wajib kita pertanggungjawabkan. Begitu juga dengan siswa kami, ya. Kalau seandainya ada guru memberikan tugas, memberikan bahan bacaan, ya silakan laksanakan. Jangan bermain-main, jangan membuang-buang waktu, ya. Jangan asal iya Pak aja kalau datang di sekolah. Iya Pak, mengerti tugas, mengerti Pak. Tapi ujung-ujungnya tanggung jawabnya dia tidak tahu, ya. Itulah tanggung jawab. Yang kedua, nah ini dia, tanggung jawab terhadap Tuhan, ya. Tanggung jawab terhadap Tuhan itu bagaimana? Coba berikan tanggapan Sidina, bagaimana itu? Contoh daripada tanggung jawab kepada Tuhan. Yang pertama beribadah, Pak. Lalu mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, gitu, Pak. Baik, terima kasih. Kalau si Helen bagaimana, Helen? Di luar Kalau daripada tanggung tanggapan Sidina? Kalau tanggung jawab kepada Tuhan, Pak, kita ibadah. Bagus. Terus kita mengikuti ajaran agama kita lah, Pak. Ya. Hampir sama ya sama Sidina. Iya, Pak, hampir sama, Pak. Kalau si Rio bagaimana? Contohnya perilaku tanggung jawab terhadap Tuhan? Sama Pak, menjalankan perintah agama ya Pak ya, seperti yang bang kawan-kawan tadi berdoa, beribadah, dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang diajarkan agama kita gitu. Oke, kalau si Lestari bagaimana, Nak? Iya Pak, kalau menurut saya tanggung jawab kepada Tuhan seperti yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi itu kita harus mengikuti perintahnya Tuhan. Yang pertama kita mengikuti kegiatan ibadah yang dimana kita sebagai umat Kristen setiap hari Minggu melaksanakan ibadah dan hari-hari lain mengikuti seperti PA-PA di gereja itu Pak, sebagai tanggung jawab kita itu terhadap Tuhan, mengikuti semua perintahnya Tuhan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak kami itu bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, diawali dengan berdoa. Ya, dan apapun yang kita terima, apapun hasilnya tetap kita bersyukur. Ya, jangan pernah kita menyalahkan, kenapa Tuhan pilih kasih? Jangan. Memang Tuhan sudah tahu bagaimana
yang akan bagaimana kemampuan kita, ya. Makanya di situ kita harus berusaha, ya. Orang yang kuat iman pasti Tuhan akan memberkati, ya. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Bagaimana ciri-ciri, bagaimana contoh atau perilaku tanggung jawab terhadap diri sendiri. Coba berikan tanggapanmu, Sirio. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini, Pak, menurut saya ya saya harus bisa menjaga kesehatan saya, Pak, terhadap diri Ya. saya, Pak. Mantap. Coba yang lain ada? Kalau menurut saya, Pak, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu pertama dulu menjaga diri supaya tetap fit, dan kedua segala yang sudah dibebankan kepada kita, kita harus menjaga dan melakukan semua kewajiban kita yang sudah dibebankan terhadap diri kita. Oke, terima kasih. Si Helen, bagaimana, Bu? Bagaimana, Nak? Kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri, Pak, saya pendapatnya sama dengan teman-teman ya, sama Rio juga tadi, Pak. Menurut saya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu kita bisa menjaga kesehatan kita tahu batas kemampuan tubuh kita bagaimana. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sedang tidak sehat, berarti kita harus cukup istirahat, jangan memaksakan diri untuk main game, nonton gitu, Pak. Baik, terima kasih. Cukup luar biasa ini anak-anak kami ini, ya. Nah, bagaimana menurut si Dina? Ya Pak, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu satu dari kesehatan, lalu belajar, gitu kan Pak. Terus apa lagi ya? Pokoknya itulah Pak. Nah, ya, baik ya. Maka kalau kamu sudah memahami tentang daripada tanggung jawab terhadap diri sendiri, yang mulai sekarang kamu harus bertanggung jawab pada dirimu, bukan orang lain bertanggung jawab pada dirimu. Ya, contoh ketika kamu sudah melihat bahwa Anda masih lemah, ya, kurang sehat, ya jangan dipaksakan untuk melakukan sesuatu, tetapi bertanggung jawab untuk berobat, ya, pergi ke rumah sakit dan menjaga yang namanya kesehatan. Nah, yang seterusnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Seperti apakah kita itu bertanggung jawab kepada keluarga? Saya Pak, Ya. tanggung jawab keluarga seperti mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres, gitu kan Pak. Terus kalau mau pergi, kasih tahu orang tua, mau apa namanya, saling berkasih sayang sama keluarga, adik, kakak, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Dina. Ada yang lain, Nak? Ada, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, tanggung jawab terhadap keluarga itu yang pertama dulu dapat membantu beban keluarga. Contohnya saya sebagai siswa kan, kalau pulang dari sekolah, apa pekerjaan di rumah saya bantu. Dan berikutnya saya mengikuti semua apa yang menjadi hal-hal yang perlu dilakukan dalam keluarga tersebut. Demikian saja, Pak. Baik, terima kasih. Kalau si Helen bagaimana? Kalau saya, Pak, tanggung jawab terhadap keluarga itu sama seperti jawaban teman-teman juga, Pak. Kita mengerjakan tugas di rumah, terus kita membantu orang tua kita, membantu kakak kita, membantu adik kita, gitu, Pak. Baik, terima kasih. Kalau si Rio bagaimana, Rio? Sama juga Pak, seperti yang bilang teman-teman tadi, tanggung jawab saya di rumah itu Pak, sebagai anak ya saya harus membantu orang tua. Contoh kecilnya Pak menjaga adik saya gitu Pak. Baik, terima kasih. Nah, Anda sudah memahami daripada apa itu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kembali Bapak bertanya, apakah siswa kami sudah pernah melakukan di rumah? Sekali, Pak. Kadang-kadang Pak. Sekali dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini. Nah, bagaimana Helen? Sudah pernahkah kamu melakukannya? Kadang-kadang, Pak. Oh, kadang-kadang ya. Kalau si Dina, ini kayaknya nampak wajahnya orang rajin ini.
Tapi kadang-kadang juga ya Pak. Ah, kadang-kadang juga ya. Kalau si Rio ini? Saya masih kadang-kadang Pak, kadang seringan enggak pun Pak. Oh iya ya. Nah, setelah ini ya, anak-anak, kamu sudah memberikan tadi bagaimana perilaku tanggung jawab terhadap keluarga. Ya, kamu sudah memahami. Nah, tinggal kamu praktekkan. Nanti kalau pulang ke rumah, pulang sekolah, siswa kami itu bukan langsung tidur. Ya, tapi bagaimana yang membantu orang tua. Ya, kalau seandainya orang tua itu menyuruh kita ke sana, ya silakan datang. Silakan pergi, jangan membantah. Ya, kan kadang siswa sekarang ya, dia lebih mementingkan omongan temannya daripada omongan orang tuanya. Kalau temannya mengatakan, nanti pulang sekolah kita bermain yuk di taman ini. Ya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, orang tua mengatakan, nanti habis istirahat ya nak, silakan nanti pergi ke sana, bantu-bantu mama ke sawah ya. Katanya apa? Mak, Pak, aku ada kerjaan kelompok nih di taman ini. Padahal tujuannya apa? Mereka itu mau bermain sama teman-temannya. Sehingga dia bisa membohongi orang tuanya. Jadi, ubahlah seperti itu. Jangan seperti itu. Tetapi bagaimana ketika ada teman kamu yang mengajak kamu bermain, ya, bermain ke hal-hal yang tidak ada karuannya, ya silakan ditolak. Bilang, lebih bagusnya saya mau membantu orang tua, ya kan? Karena orang tua itu sangat membutuhkan kita ketika kita ada di rumah. Dan orang tua juga bersusah payah ya mengeluarkan biaya terhadap kita untuk sekolah, untuk meraih yang namanya masa depan. Tapi kalau seandainya kita itu buang-buang waktu bermain-main, tentu harapan orang tua atau cita-cita tidak akan tercapai. Nah, itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu bagaimana contohnya, Nana? Bagaimana itu, Rio? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Saya juga masih bingung ini Pak, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Mungkin Pak kita bisa ini ya Pak, menjaga kerukunan di masyarakat gitu ya Pak. Iya. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya ini belum tentu kalau benar ya. Ya. Ini menurut saya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini ketika hari-hari besar itu kita harus menghargai, kita harus berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan hari-hari besar itu ya. Itu menurut saya. Ada yang lain lagi? Bagus sekali jawabannya ya. Saya Pak, Ya, silakan Dina. mungkin salah satunya itu Pak mematuhi peraturan tata tertib ini lalu lintas Pak. Apakah itu termasuk? Ya, bagus ya. Bagus sekali. Kalau si Helen bagaimana pendapatnya, Nak? Bayar pajak, Pak. Bagaimana, Nak? Negara. Bagaimana, Nak? Coba ulang, Nak. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu contohnya bayar pajak, Pak. Tapi masih orang tua yang melakukan, Pak. Karena masih anak sekolah belum bisa bayar pajak. Betul, ya. Pak, maaf Pak, saya permisi ke toilet. Oke, silakan, Nak ya. Nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, karena kita sudah dibebaskan, sudah merdeka. Tentu kita ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya dituntut kita untuk belajar. Ya, di dalam memelihara kerukunan bangsa dan negara. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya, mari kita bergandengan tangan. Mari kita mewujudkan ya apa yang menjadi impian dari negara ini. Ya, jangan kita membuat yang namanya keonaran. Ya, contoh ketika kita itu sampai di sekolah. Ya, kalau udah sampai di sekolah jangan kita buat keonaran, perkelahian. Tapi apa? Kita akan belajar dengan
sungguh-sungguh ya, belajar dengan semangat. Jangan kita mempengaruhi teman-teman untuk tidak belajar dengan baik. Jangan kita mengajak teman-teman ya cabut les atau kemana atau duduk di kantin, jangan. Tetapi kita harus mengetahui bahwa ketika kita belajar, ketika kita berniat untuk belajar, tentu kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau siswa kami melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu hasilnya juga tidak baik ya. Kalau seandainya kamu tanam sesuatu hal yang tidak baik atau kelakuan yang tidak baik, yang kamu petik nanti pasti hasilnya tidak baik. Yang seterusnya, Nak, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat itu bagaimana? Coba Dina, bagaimana itu tanggung jawab terhadap masyarakat, Nak? Ikut terlibat gotong royong, Pak. Iya. Terus membantu tetangga yang dalam seperti kemalangan atau dalam kayak membantu sedikit tentang pesta gitu, Pak. Iya, bagus. Ada yang lain? Bagaimana? Helena, bagaimana, Nak? Ikut ambil bagian jadi Karang Taruna, Pak. Jadi kalau kita di Karang Taruna kan seperti kami siswa-siswa ini ada kegiatan-kegiatan di desa, kami bisa ikut, ada entah itu acara kemalangan, kami ikut membantu untuk entah mempersiapkan tempat duduk, menyediakan mengarahkan tamu-tamu mereka gitu, Pak. Bagus sekali ya. Mantap. Kalau si Lestari bagaimana, Nak? Iya Pak, tanggung jawab saya terhadap masyarakat. Yang pertama ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa seperti gotong royong dan mengerjakan apa yang bisa saya lakukan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih ya. Kalau si Rio bagaimana, Nak? Sama Pak, seperti kata teman-teman tadi Pak, ikut bergotong royong di lingkungan Pak, desa kita misalnya Pak. Oh, bagus ya. Anak-anak izin sebentar dulu, saya ambil charger dulu ya. Iya Bapak Guru. Oke Pak. Baik, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah memahami tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, ini tanggung jawab terhadap masyarakat ini, anak-anak, itu apa kegiatan di desa atau di lingkungan kita berada, tentu kita harus ikut berpartisipasi. Contoh, ketika ada pesta, ya kita bantu-bantu, ya kita membantu. Ketika ada kemalangan, kita bantu. Seperti yang disampaikan tadi teman kalian, ya kita bantu-bantu. Apapun kegiatan di desa, asalkan jangan kegiatan mencuri ya. Kalau mencuri jangan ikut ya. Tetapi kalau ibaratnya ya ada kegiatan-kegiatan besar ataupun ada kemalangan, ya silakan dibantu-bantu. Minta izin sama orang tua, Pak, Bu, Mbak, saya mau ke sana dulu. Saya mau membantu tetangga ini karena semua kita ini adalah saling menolong dan saling membantu ya. Jangan kita memiliki rasa ataupun sikap yang egois ya. Itulah beberapa dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang seterusnya, Nana, apa saja yang ada dalam tanggapanmu yang ada dalam tanggung jawab ya. Yang pertama adalah kesadaran. Ya, kita sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab. Ya. Kalau seorang siswa dia memiliki tanggung jawab. Dia menyadarkan bahwa saya seorang siswa. Setiap pagi saya menggunakan pakaian seragam, ya. Saya menggunakan sepatu. Ya, saya datang ke sekolah. Tanggung jawabnya apa? Yaitu belajar, ya. Belajar. Kalau Anda tidak tahu
Apa tanggung jawabmu? Tentu kamu akan menjadi siswa 3D. Apa itu 3D? Datang duduk diam, Datang Pak. dulu diam, Pak. Ya, datang, duduk, diam. Berarti siswa kami sudah memahami semua ya. Datang, duduk, diam. Dia datang, oke. Habis itu dia duduk. Ya, duduk aja. Habis itu ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, dia diam aja. Diam-diam aja. Ya. Kalau dia pulang apa yang dibawa? Ya dibawa pula tasnya. Dia tidak membawa ilmu. Yang seterusnya adalah kewajiban. Nah, bagaimana contoh kewajiban anak-anak? Coba berikan tanggapanmu. Kewajiban seorang siswa. Belajar, Pak. Mengerjakan tugas, Pak. Ya. Bagaimana, Rio? Hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah. Kalau si Lestari bagaimana? Lestari bagaimana? Tepat waktu datang ke sekolah, Pak. Ya, ya semua jawaban anak-anak kami sangat benar sekali, ya. Kewajiban seorang siswa itu dia ada beberapa yang sudah kamu sebutkan tadi, ya datang tepat waktu, mematuhi peraturan, ya itulah kewajiban. Nah, kalau komitmen, bagaimana itu komitmen? Bagaimana itu komitmen, Rio? Coba berikan tanggapanmu. Komitmen ini mungkin niat ya Pak ya, niat Ya. kita ya Pak yang harus kita jalankan ya. Jadi kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita sebagai siswa, ya kita tanggung jawab kita adalah belajar, ya kita harus belajar seperti itu Pak. Ya, bagus ya, bagus sekali ya. Kalau si Elena bagaimana, Nak? Komitmen itu menurut saya melaksanakan kewajiban yang kita miliki, Pak. Jadi kewajiban-kewajiban sebagai siswa harus dilaksanakan dengan baik. Bagus Itu ya. komitmen. Bagus. Kalau si Lestari bagaimana, Nak? Kalau menurut saya, Pak, komitmen itu harus melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Contohnya kan, saya sebagai siswa, komitmen udah ditentukan kan jam masuknya harus tepat, pada saat itu datang ke sekolah. Bagus Dan ya. seperti, apa lagi, Pak, tugas-tugas itu kan harus komitmen, harus semua dikerjakan. Demikian saja, Pak. Baik, terima kasih. Pak, Sangat bagus saya sekali. izin ke kamar mandi bentar ya Pak. Oke, boleh. Silakan, silakan. Kalau si Dina bagaimana, Dina? Komitmen itu kan Pak berjanji pada diri sendiri, hal yang baik yang sudah dilakukan itu dipertahankan, bertanggung jawab dengan tugas, kehadiran, cepat datang. Jadi itu harus dipertahankan gitu Pak. Baik, ya, terima kasih. Semua jawaban anak kami ini memang luar biasa, benar sekali. Ya. Komitmen itu adalah merupakan suatu rasa tanggung jawab. Dia punya komitmen, contoh, ya. Ketika dia mau datang ke sekolah, dia mau belajar, tentu dia akan memiliki komitmen bahwa ketika saya berangkat dari rumah, saya harus menuju sekolah dengan tujuan belajar, ya, bukan dengan tujuan untuk bermain-main. Nah, ketika juga ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tentu dia harus bertanggung jawab di situ. Dia mengerjakan dengan semampu dia. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan mencari solusi. Ya, bukan dia itu diam saja, tetapi dia akan mencari solusi, ya, ataupun dia mendatangi rumah teman atau gurunya, dia minta bantu bagaimana solusi. Karena tadi dia kurang memahami bagaimana cara mengerjakan daripada tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itulah komitmennya. Yang seterusnya, yang bukan termasuk dalam bagian bertanggung jawab itu adalah yang pertama, lalai. Ya. Yang kedua, tidak berpendirian. Yang ketiga adalah berlaku semaunya. Ya. Berlaku semaunya itu suka-suka dia. Ya. Suka-suka dia. Dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Berlaku semaunya, apa yang dia inginkan dia mau saja. Dia tidak menerima apa saran yang telah diberikan oleh teman-temannya. Nah, kalau lalai,
menurut si Dina apa itu contoh lalai? Lalai itu mengabaikan pekerjaannya, Pak. Ya, Mm-mm. nah ibaratnya mengabaikan tugas ya, tidak mengerjakan tugas. Iya, Pak. Nah, kalau si Helena, apa itu siswa tidak berpendirian? Contohnya seperti apa? Siswa tidak berpendirian, Pak. Dia kadang mengerjakan tugas, besok enggak gitu, Pak. Jadi enggak konsisten dia, Pak. Oke, dia nggak konsisten ya. Oke, bagus. Kalau si Lestari bagaimana itu? Siswa tidak berpendirian, Nak? Kalau menurut saya Pak, siswa yang tidak berpendirian itu siswa yang pemikirannya bertukar-tukar Pak. Mungkin untuk saat ini dia mau datang ke sekolah, besoknya udah berbeda Pak. Nah, itu. Bagus Itu. ya. Semua jawaban anak kami itu bagus sekali ya. Lalai itu contohnya seperti dia mengabaikan tugas. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, dia mengabaikan, dia tidak mau, acuh tak acuh. Ya, itu bukan termasuk bagian dalam tanggung jawab, ya, dan seterusnya tidak berpendirian, ya, tidak berpendirian. Itu juga tidak termasuk daripada bagian bertanggung jawab, ya. Kalau saya tanya, apa bagian yang tidak termasuk dalam bertanggung jawab? Ya, yang pertama lalai, tidak berpendirian dan berlaku semaunya, ya. Seterusnya. Nah, ini contoh-contoh daripada siswa Ini ya udah di yang kurang ya memahami perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang pertama, nah, mencoret-coret baju saat lulus ya. Mencoret-coret. Nah, di sini jangan kita coret anak-anak. Ketika kamu nanti sudah lulus SMP, ya, jangan dicoret bajunya. Silakan kumpulkan dan berikan kepada teman ataupun adik ataupun kakak ataupun saudara yang mau membutuhkannya. Yang seterusnya ini tawuran. Ya, ini juga termasuk bukan bertanggung jawab, ya. Melakukan hal-hal yang anarkis. Ya, jangan lakukan seperti itu, Nak ya. Yang seterusnya adalah di saat proses belajar mengajar lagi berlangsung mereka asik berpacaran sekolah. Jangan, karena ini nanti akan berpengaruh negatif terhadap dirimu, ya, berpengaruh buruk. Anda tidak bisa mencapai cita-cita. Ada yang saya berikan kepada kamu itu adalah lupus, ya. Lupus itu lupakan untuk pacaran, utamakan sekolah. Pacaran tidak lari, tetapi sekolah bisa lari ketika kamu nanti usiamu sudah tua, ya. berapa itu? Paham, Nana? Yep. Seterusnya Ya, adalah Pak, paham. ini. Pak. Ya, ini contoh-contoh siswa yang bertanggung jawab di sini. Ada ikut serta dalam mendekorasi kelas, bergotong royong, ya. Saling membantu, saling memahami, ya. Dan seterusnya ada di sini bertanggung jawab dalam hal belajar, ya. Ketika ada tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, dia mengerjakannya sendiri. Ya. Ketika dia tidak mampu baru dia bertanya, ya. Jangan asal bertanya tetapi Anda tidak ada usaha. Ya, berusaha dulu baru ketika ada kekurangan yang tidak kamu pahami, tentu kamu akan membutuhkan bantuan daripada orang lain. Ya, bertanggung jawab itu dalam mengerjakan tugas. Yang seterusnya adalah mengerjakan tugas kelompok. Ya, pernahkah kamu melakukan tugas kelompok, Nana? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Nah, tentu kita itu dalam mengerjakan tugas kelompok bukan hanya satu orang kita andalkan, tapi kita semua tetap aktif, ya. Tetap aktif dalam menyampaikan pendapat dan saran dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru.
Nah, seterusnya ikut serta dalam membersihkan kelas. Ya. Pernahkah kamu itu memiliki kesadaran membersihkan kelas tanpa ada jadwal sebagai petugas harian? Tidak, Pak. Nah, tidak kan? Tidak, Pak. Nah, ini ya. Jadi mulai sekarang tumbuhkanlah kesadaranmu bahwa kebersihan itu sangat penting dalam hidup. Ketika ruangan atau kelas kita itu bersih, tentu kita nyaman untuk belajar, senang, dan juga termotivasi kita untuk belajar. Ya, jangan menunggu-nunggu teman. Contoh, kalau si A itu ya dia petugas hari ini membersihkan kelas, kebetulan dia banyak pekerjaan di rumah, ya dia agak terlambat. Tentu jangan kita menunggu, karena kalau kita nunggu, tentu lonceng akan bunyi masuk dalam kelas. Jadi kelas kita tidak bersih. Jadi silakan bersihkan, ambil tindakan, bersihkan sendiri, ajak teman-teman untuk melakukan daripada pembersihan kelas agar kelas kalian itu lebih indah. Nah, itulah beberapa anak-anak. Ini juga bukan bertanggung jawab yang membuat kerusuhan, mengganggu lingkungan. Ya, contohnya saja. Ya. Contohnya saja siswa itu kalau pulang di rumah apa yang dia lakukan? Di jalan dia teriak-teriak, dia buat onar, dia maki-maki. Tentu itu bukan siswa yang bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini saya sudah memberikan dan memaparkan daripada gambar-gambar contoh bertanggung jawab dan bukan bagian daripada tanggung jawab. Nah, di sini saya mau bertanya kepada anak-anak kami. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, coba berikan tanggapanmu atau kesimpulan dari tanggung jawab sebagai siswa. Saya, Pak. Ya, silakan Dina. Dengan kita melakukan segala tugas dengan penuh tanggung jawab, segalanya akan lebih mudah dan lancar, Pak, pekerjaan kita. Ya, terima kasih Dina. Ada lagi? Si Helen bagaimana, Nak? Saya, Pak, sebagai seorang siswa memang kami harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kami dapatkan, baik itu dari sekolah atau tanggung jawab di rumah, di masyarakat gitu, Pak. Karena sepengetahuan saya tanggung jawab itu seimbang dengan hak. Jadi ada hak yang kita dapat, ada juga tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tidak bisa hanya satu yang kita laksanakan. Kita menuntut hak tapi tidak melaksanakan tanggung jawab, Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana sih Rio tanggapannya, kesimpulan tentang daripada bertanggung jawab? Dari pelajaran ini Pak tentang tanggung jawab, ya tanggung jawab saya sebagai siswa yang pertama adalah belajar ya Pak. Kedua mungkin saya bisa mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah Pak. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Ya, maka itu tanggung jawab itu adalah merupakan sikap respek akan tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang didasarkan kepada kesadaran bahwa semua manusia ini memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Karena kita ini bukan ciptaan orang lain, tetapi ciptaan Tuhan kita. Ya, baik anak-anak. Nah, di sini kita sudah menyimpulkan. Nah, coba berikan tanggapanmu atau kesan dan pesan tentang materi yang telah Bapak sampaikan ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana perasaanmu? Ya, silakan Dina. Saya sangat senang dengan materi yang dipaparkan hari ini, menambah pengetahuan saya dan pemahaman saya tentang tanggung jawab, Pak. Untuk berikutnya saya akan berusaha bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Nah, untuk pesannya Pak, kita buat kegiatan seperti ini lagi Pak, ada materi baru lagi yang disampaikan. Begitu Pak, terima kasih.
Baik, terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Helena, bagaimana Helena? Saya juga senang Pak. Saya senang dalam pelaksanaan kegiatan ini Pak. Banyak ilmu yang saya dapat khususnya di materi mengenai tanggung jawab ya Pak. Dan untuk kedepannya saya ingin melatih diri saya supaya menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Dan saya berharap juga Pak untuk kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita laksanakan rutin dan dengan topik yang berbeda-beda gitu Pak. Baik, terima kasih. Kalau si Rio bagaimana, Nak? Kalau saya Pak, saya juga merasa senang dengan materi yang diberikan, dan ini sangat bermanfaat bagi saya dan pikiran saya untuk bisa lebih menjadi bertanggung jawab lagi, itu Pak. Terus harapan saya juga Pak, Bapak juga nanti akan memberikan materi-materi yang lain, sehingga kami pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Baik, terima kasih. Kalau si Lestari coba berikan. Ya Pak, Ya. terima kasih atas materi-materi yang telah disampaikan Bapak. Saya sebagai siswa Pak nyaman dengan pelaksanaan layanan yang Bapak diberikan, dan berdasarkan tadi materi yang telah Bapak berikan mengenai tanggung jawab, mungkin selama ini saya kurang bertanggung jawab terhadap itu tadi item-item itu, keluarga, sekolah. Mungkin dengan materi yang telah Bapak sampaikan ini nanti rasa tanggung jawab saya ini bisa terlaksana, bisa saya lakukan dengan yang sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Dan semoga nanti Pak jangan berhenti sampai di sini materi layanan yang Bapak sampaikan. Semoga ke depan atau minggu depan bisa kami masuk juga dalam materi-materi layanan lainnya Pak. Demikian dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak kami sudah memahami ya perilaku-perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, tentu mulai dari sekarang silakanlah lakukan dengan hal-hal yang baik ya. Silakan lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang siswa. Nah, selanjutnya anak-anak ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ini saya bagikan ya kepada anak-anak kami, dan silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui si Rio ya. Nanti si Rio silakan sama saya serahkan sama saya besok ya, karena kita juga masuk besok lagi ya. Nah, Oke Pak. baik, terima kasih, dan semoga semua anak-anak kami atau peserta didik kami sehat selalu dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Ingat, datang ke sekolah untuk mencari ilmu, pulang ke rumah untuk membawa ilmu. Jangan gunakan 3D, tetapi gunakanlah kata motivasi dalam diri Anda. Baik, cukup sekian. Dan sebelum kita mengakhirinya, tadi kita mengawalinya dengan doa, dan sebelum juga kita mengakhiri, kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan Bu. Silakan Lestari. Ya, untuk teman-teman, kita mengakhiri materi ini. Mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Lestari, dan Ya, Pak. Bapak mengucapkan terima kasih atas semua dukungan anak-anak kami, dan semoga anak-anak kami sehat selalu dan bersemangat. Mari saya sapa kita semua. Selamat siang. Siang Selamat Pak. siang Pak. Siang.